Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Ah, lepaskan saudaraku, teriak Du Huangli. Dia dan Du Hong bersaudara. Pada saat ini, melihat saudaranya begitu tragis, pria liar dan sombong ini tidak bisa menahan detak jantungnya, dan dia menyerbu Chen Nan. Utang darah perlu darah untuk membayar kembali. Chen Nan tersenyum dingin, darahnya ternoda, membuatnya tampak mengerikan. Du Huang akhirnya merasakan rasa takut pada saat ini. Chen Nan sendirian mengangkat master urutan kelima dengan satu tangan, dan master urutan kelima lainnya di udara. Ceritan Du Hong dan raungan gemuruh saling terkait, seperti lagu Jiwa Neraka. Gurun itu padat dan jauh, dan ada tidak kurang dari 10.000 praktisi dari seluruh tempat itu. Banyak penonton menghela nafas, bertanya-tanya apakah mereka dikejutkan oleh kultivasi Chen Nan yang tiada banding, atau dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Ledakan. Chen Nan dan Du Huang membela dengan kaku di udara. Chen Nan memilih Du Hong dengan tombaknya dan terbang dengan lancar ke tanah. Du Huang terbang dengan kepala menoleh, dan setelah mendarat, dia memuntahkan darah dan berkata dengan keras, pada awalnya, kamu menyembunyikan kekuatanmu. Hari ini saya punya banyak musuh. Jika Anda mencoba yang terbaik untuk berurusan dengan kalian berdua, maka saya mungkin juga bunuh diri. Tanpa basa-basi lagi, Anda dapat mengambil hidup Anda, saya akan membiarkan darah keluarga Du Anda bersinar. Chen Nan kejam tersenyum. Aku benci. Kami sangat ceroboh. Du Huang menunjukkan penyesalannya. Jika dia mematuhi perintah para tetua dan mereka berempat berjalan bersama melawan musuh, itu akan menjadi situasi. Chen Nan mengembalikan pedang panjang ke sarungnya, mengambil Du Hong dengan tombaknya, dan memaksanya ke Du Huang. Pergi ke neraka. Pergi ke neraka. Keduanya meraung pada saat yang sama, dan sekarang ini adalah situasi tanpa akhir, tidak ada yang bisa mundur. Keduanya bergerak cepat seperti dua lampu listrik, dan kekuatan telapak tangan yang bergelombang terus-menerus menyerang, gas hitam dan gas emas, seperti ombak badai, bergolak di padang pasir, bukit pasir runtuh di mana-mana. Gurun itu bergetar hebat. Chen Nan dan Du Huang menghantam udara dari tanah. Keduanya akan dapat tinggal di udara selama 8 langkah, tetapi mereka dapat tetap di udara untuk sementara waktu, tetapi sepertinya terbang di mata orang luar. Seni bela diri sangat mengerikan untuk melakukan langkah ini, yang membuat semua pengamat gagak itu diam. Kemuliaan berkelebat di udara, guntur dan kilat, dan dua bayangan cahaya dan emas sering bertabrakan. Namun, Du Huang jelas di luar kendali, jauh lebih kuat dari Chen Nan, dan dia meludahkan darah dengan udara yang tak tertandingi. Pergi mati. Deretan pegunungan Chen dan kekuatan telapak tangan seperti laut menerobos penghalang berat Du Huang, dan tanda kuat tercetak di bahunya. Mulut Du Huang yang meledak meludahkan darah dan terbang, keduanya berada di udara, tetapi Chen Nantian mau tidak melakukan yang terbaik dalam 8 langkah. Dia mengambil 3 langkah, cepat menyusul, dan tombak kanan masih tinggi. Memegang Du Hong, kakinya turun Du Huang. Du Huang kecewa, dan telapak tangannya menjentikkan terus, memukul telapak emas, berusaha berhenti. Namun, Chen Nan telah mencapai keadaan yang penuh kekerasan pada saat ini, seluruh tubuhnya melonjak, dan dapatkah ki substantif yang berayun di bawah kakinya adalah apa yang bisa dia lawan. Dengan dua poni, kaki Chen Nan bertabrakan langsung dengan telapak tangan Du Huang. Dengan dua poni, telapak tangan Du Huang dihancurkan oleh tapak, dan telapak kedua tangan berdarah, dan Bai Chan Chan sudah bisa dilihat. Patah tulang, tangan Du Huang gagal menghentikan Chen Nan, dan kaki kematian terus mundur. Wajahnya malu, dan tangannya buru-buru menyeberang dan menyapa ke atas. Pada saat yang sama dengan suara, ledakan, dua dampak terdengar, suara klik-klik pecah, dan dua lengan-lengan Du Huang juga dihancurkan oleh Chen Nanta. Ketika dia akan mendarat di tanah, Chen Nan menendang keras dengan tendangan dan menginjakkan kaki di bahu Du Huang. Klik, terdengar renyah. Lengan kanan Du Huang putus dengan bahu dan terbang dengan sepotong darah besar. Darah melonjak, dan separuh tubuhnya Du Huang bernoda merah. Dia terjatuh ke tanah, dan butuh waktu lama untuk bangun. Puluhan ribu orang menonton di padang pasir, tetapi pada saat ini sangat sepi, dan tidak ada suara di lapangan sampai jangka waktu yang lama sebelum meledak menjadi suara keras. Adegan di udara tadi benar-benar menakjubkan, tombak tangan kanan Chen Nan memegang master urutan kelima, sementara kakinya menyerang lagi dan lagi, sekarat cedera serius dari tendangan master urutan kelima lainnya. Ini benar-benar mengejutkan. Tinggalkan kata-kata terakhirmu, kata-kata Chen Nan dingin, tanpa emosi. Wajah Du Huang sengit, dan dia berkata dengan tegas, kali ini kita memang meremehkan musuh kita, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan Turki Timur, Anda sedang menunggu cara paling kejam untuk mati. Pria pencinta mimpi, pergi ke neraka dan bermimpi. Chen Nan menendang samping dan menendang kaki kirinya dengan keras di dada Du Huang. Suara kotoran, seperti pedang tajam yang dimasukkan ke dalam lumpur. Kaki menembus dada Du Huang dan muncul dari punggungnya. Kemudian, dengan upaya keras, semburan cahaya muncul dari kaki kirinya. Dengan bang, tubuh Du Huang terkoyak dan terciprat keluar. Chen Nan berdiri seperti surah berdarah di tengah lapangan. Dia mengangkat Du Hong dengan tombaknya. Leng Sensen bertanya, kata-kata terakhirmu. Sudah lama sejak Du Hong dipaku pada tombak Fang Tian. Sampai sekarang, dia belum memotong napas, dan fitur wajahnya yang menyakitkan telah terdistorsi. Dia berkata dengan kejam, kamu tidak bisa hidup, berapa lama, keluarga Du, adalah keluarga tertinggi. Pergilah ke neraka dan bermimpilah dengan saudaramu.
Chen Nan melempar Du Hong ke tombak dengan keras ke udara, dan kemudian tangannya jatuh, dan tombak yang tajam terbelah dari atas kepala Du Huang dan keluar dari selangkangan, membelahnya menjadi dua. Sebelum menunggu jenazah mendarat, Chen Nan memegang tombak secara horizontal dan memotong dua bagian tubuh. Du Huang dibagi menjadi 4 bagian. Jenazah jatuh ke tanah dan darah memercik. Chen Nan dihujani seperti orang berdarah. Gambar berdarah dingin ini mengejutkan semua orang. Pada saat ini, semua orang memiliki perasaan yang sama. Ini adalah iblis berdarah dingin yang kembali dari neraka. Awau, awau. Tiba-tiba dua jeritan naga besar terdengar di seluruh dunia, dan padang pasir dengan gelombang suara bergoyang-bergoyang, dan tanah berpasir melonjak seperti gelombang laut. Talida, ksatria naga kembar dari gereja gelap, membalas teman-teman lamanya. Androni, naga kembar dari gereja kegelapan dan ksatria naga, membalas teman-teman lamanya. Suara mereka terdengar seperti guntur di udara, tidak kurang dari raungan kedua naga suci. Senyum kejam Chen Nan berkata, ayo, seseorang membunuh sekarang, berapa banyak pembunuh yang datang hari ini? Kata-kata Shen Leng membuat semua orang menonton pertempuran bergidik. Di atas langit, kedua naga hitam itu persis sama di kedua ujungnya, dan masing-masing memiliki panjang sekitar 8 kaki. Sisik naga hitam bersinar dengan cahaya hitam, seperti baju besi dewa dengan kilatan cahaya. Dua naga suci hitam terlihat sedikit menakutkan dan mengerikan meskipun mereka tidak sebesar naga. Kekuatan naga mereka yang kuat memberi orang perasaan bahwa Taisan menekan mata mereka. Dua lelaki tua duduk di punggung kedua naga suci. Itu, mereka terlihat persis sama. Mereka tampak seperti berusia 60-an. Meskipun rambut mereka berwarna abu-abu, mereka penuh semangat, dan mereka semua menunjukkan momentum unik dari satu generasi tuan. Ksatria naga kembar Diablo Curug pantas mendapatkan gelar, bukan hanya dua kembar naga-naga, tetapi dua ksatria naga juga saudara kembar. Di barat, dua ksatria naga suci ini terkenal, dan hampir tidak ada yang tahu kombinasi istimewa dan kuat ini. Dua ksatria naga suci melaju naga suci terus-menerus berputar-putar di ketinggian, terdengar gemuruh naga, mengguncang dunia. Penonton di padang pasir memandangi langit dengan ngeri. Tanpa diduga, rumor sebelumnya ternyata benar. Gereja kegelapan akan mengirim orang untuk menyerang Chen Nan. Ini benar-benar pertempuran besar antara hidup dan mati. Tapi bagi Chen Nan, itu terlalu sial, ada begitu banyak lawan kuat yang datang ke pintu. Jika orang awam bertemu dengan Master Orde 5, mereka mungkin sudah lemah, tapi bagaimanapun juga dia bukan manusia biasa. Jika ada keraguan tentang terakhir kali Chen Nan membunuh 4 tuan dalam sehari, maka semua keraguan dihilangkan hari ini. Ketika Chen Nan memenggal 2 tuan tier 5 dari keluarga Du, puluhan ribu orang di tempat kejadian melihat semuanya. Mereka layak menjadi sosok nomor 1 di daratan dan nama yang tak terkalahkan. Orang-orang dari gereja kegelapan memilih untuk bertarung dengan Chen Nan hari ini, yang menunjukkan keresahan mereka tentang dirinya. Seorang tuan muda berusia 20-an bahkan menarik banyak master, bahkan jika Chen Nan meninggal hari ini, itu sudah cukup untuk menertawakan Jiu Quan. Sekarang, banyak dari orang-orang yang menonton permainan itu mengutuk dalam bisikan, menyalahkan gereja yang tak tahu malu atas tembakan mereka yang tak tahu malu dan tidak bermoral, dan mereka harus bersikap kejam untuk menginjakkan kaki dalam situasi ini. Tetapi tidak ada yang berani berteriak keras-keras. Lagi pula, gereja kegelapan terkenal jahat, dan cara balas dendam mereka sudah dikenal di dunia, kecuali gereja yang tua dan terang, orang awam tidak berani memprovokasi mereka. Kalian berdua juga datang untuk bergabung dalam kesenangan, apakah Anda benar-benar yakin untuk membunuh saya? Suara Chen Nan sangat dingin. Sejak ia masuk ke bidang orde kelima, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan, tetapi saya telah menyembunyikan latihan saya yang sebenarnya, tetapi hari ini benar-benar terbuka. Awau, naga suci meraung ke atas di langit, berputar ke bawah, dan berhenti kurang dari 10 kaki dari puncak kepala Chen Nan. Ksatria naga suci Talida Leng Sensen berkata, kamu bisa membunuh 2 penguasa tingkat 5 itu. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Keduanya hanya tier 5 intermediate, tetapi kekuatan Anda adalah antara tier 5 intermediate dan Dacheng Realm. Ada sedikit perbedaan di ranah, dan ada perbedaan besar dalam kekuatan. Jika Anda melawan kami tidak ada kehidupan, kita masing-masing sama baiknya dengan Anda. Jika Anda berdua menembak pada saat yang sama, Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Petik 2. Talida tidak merahasiakan dan secara langsung menyatakan bahwa mereka berdua akan bekerja bersama. Dapat dilihat bahwa gereja kegelapan memindahkan hati Chen Nan ke kematian. Hei, benarkah itu masalahnya? Chen Nan tersenyum dingin, tubuhnya sudah berlumuran darah, dan saat itu terlihat sangat dingin. Dia berkata dengan dingin, aku mengatakan yang sebenarnya, bahkan jika aku berusia 5 tahun. Anda dapat membunuh Anda semua pada tingkat yang sama, apalagi sekarang. Hari ini saya di sini untuk membunuh, saya ingin melihat siapa yang ingin membunuh saya, tetapi saya dapat memberitahu Anda terlebih dahulu, semua berpikir mereka yang membunuhku akan menjadi mayat darah dingin hari ini. Petik 2. Kata-kata Sen. Han bergulir melalui padang pasir dan mencapai telinga semua orang. Semua orang menarik napas, mengetahui bahwa akan ada sejumlah Master Orde 5 yang menyerang. Pembunuh haus darah. Kalau begitu lihat siapa yang bisa membunuh siapa. Saint Knight Rider Annie melaju turun dari langit sambil mengendarai Saint Dragon, menatap Chen Nan setinggi Talida. Kedua naga suci itu meraung bersama, dan momentumnya benar-benar mengejutkan.
Tetapi pada saat ini, teriakan naga yang lebih kuat datang dari jauh, dan padang pasir yang bergetar langsung bergetar hebat, dan gelombang suara yang berguling-guling menjungkirbalikkan penonton yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Awal, bunyi deru naga yang besar semakin keras, dan suaranya menjadi lurus selama 9 hari, kekuatan naga tertinggi melonjak dari kejauhan, membuat kedua naga suci itu ketakutan, tubuh mereka sedikit bergetar. Cahaya keemasan menyerupai kilat, meninggalkan bayangan emas panjang di udara dan menerobos langit. Awal, cerita naga seperti guntur, kali ini terdengar dari jarak dekat, mengejutkan ribuan penonton di tempat itu, kekuatan naga agung itu sangat luas di seluruh ruang, membuat semua orang gemetar dan bergetar keinginan untuk beribadah di tanah. Ketika semua orang dalam keadaan panik, cahaya keemasan berhenti, dan seekor naga gemuk dan gemuk menggantung di depan Chen Nan, dengan dingin melirik kedua naga suci di udara. Pada saat ini, bayi naga tidak terlihat nakal meskipun terlihat sangat muda, kekuatan naga yang agung membuat semua orang merasa takut. Bayi naga santai, jangan impulsif. Chen Nan berbisik, kamu tidak bisa berolahraga dengan keras sekarang, atau kamu akan tertidur lelap lagi. Kamu dapat yakin bahwa akulah dewa pembunuhan hari ini. Akulah yang akan membunuh cincin itu, tidak ada orang di sini bantu saya. Mundur dengan cepat dan saksikan pertempuran di kejauhan. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Chen Nan, Xiaolong bergegas ke atas dan terbang di dekat dua naga suci. Dia meraung keras. Tubuh kedua naga horor bergetar untuk sementara waktu dan hampir jatuh, sebelum pecah dan menghilang. Menjauh. Bayi naga datang dan pergi seperti listrik. Banyak orang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan itu menghilang. Kedua Saint Dragon Knights saling memandang satu sama lain, mereka merasa sedikit bersalah sekarang, meskipun mereka merasa bahwa kekuatan naga kecil itu tampaknya tidak stabil dan terus berfluktuasi, mereka masih merasakan kegelisahan yang kuat. Mereka adalah ksatria naga suci. Jika Anda benar-benar mulai, naga suci yang duduk pasti akan menghalangi kekuatan ilahi naga, dan itu tidak akan berguna sama sekali. Kerumunan yang menonton di kejauhan tampak bangun seperti mimpi, dan berseru. Itu naga dewa, ya Tuhan, naga yang sangat, sangat kecil. Aku pernah melihat lelaki kecil itu di istana Adipati Olier, tetapi aku tidak berharap itu begitu kuat. Aku sudah pernah melihatnya, dan aku sudah memberinya makan dengan beberapa teman wanita, sepotong foie gras. Ayo, jika kamu ingin membunuhku, tapi jangan salahkan aku karena kejam setelah pergi ke neraka. Chen Nan mengangkat tombak Fang Tianhua, perlahan-lahan menarik pedangnya yang panjang, dan menunjuk kedua ksatria naga suci di langit. Andrea Lengsensen berkata, atau berdoa untuk restu Anda sendiri, saya telah memutuskan untuk memberi Anda makan kepada naga suci. Awal, naga suci yang didudukinya meraung, menukik seperti kilat hitam, dan hanya sesaat di atas kepala Chen Nan, aku tidak tahu berapa kali lebih cepat daripada naga dan naga terbang. Annie memegang pedang lebar gaya barat di tangannya, menebas Chen Nan dengan keras, dan dendam ungu menghantam seperti kembang api. Chen Nan mengangkat telapak tangan kirinya dan menembakkan telapak tangannya ke atas ke langit. Sepotong cahaya gelap menerobos langit seperti awan ajaib, dan gelombang kekerasan dari serangan itu meledak dalam sekejap. Pada saat ini, naga suci hitam tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemprotkan petir besar ke arah Chen Nan. Kara berdering keras, dan semua penonton yang secara langsung gemetar mengguncang tubuh mereka untuk sementara waktu. Sihir instan bahasa naga yang menakutkan seperti itu benar-benar mengejutkan Chen Nan. Dia buru-buru menembak kepunahan. Kekuatan telapak tangan yang luas dan tak tertandingi seperti gelombang pening, momentumnya luar biasa, naik ke langit, dan kilat hancur bersama. Ledakan. Setelah kedua energi itu bertabrakan, sebuah cahaya yang menyilaukan meletus. Energi yang kejam itu mengalir kemana-mana. Pasir itu seperti lautan, melonjak dari selatan Chen. Asap dan debu mengepul, debu dan pasir. Pada saat ini, Chen Nan merasakan tekanan berat seperti puncak gunung Tai. Naga suci lepas landas dalam badai debu, tetapi ekornya yang raksasa tersapu oleh momentum menyapu ribuan pasukan pedang panjang tangan kanan Chen Nan menebas ke depan, dan pedang-pedang yang menyilaukan itu memiliki panjang 10 kaki, hampir substantif, dan menebas dengan ganas pada ekor raksasa naga suci. Dentang. Suara benturan logam bergema di seluruh dunia, telinga semua orang di padang pasir yang bergetar berdengung, dan gas pedang bawaan yang tidak bisa dihancurkan tidak memotong ekor naga suci. Itu benar-benar jauh lebih sulit daripada logam. Naga suci sudah bergegas ke udara dan terus menarik ekornya. Meskipun tidak ada luka, itu masih membuatnya merasa sakit yang tak tertahankan. Awal, dia meraung di udara dan mulai melakukan sihir bahasa naga, bola api seukuran mangkuk ditembakkan seperti langit. Setelah setiap bola api menghantam tanah, ledakan keras akan meletus dan membombardir lubang yang sangat dalam. Energi magis yang mengerikan ini membuat semua orang menonton dari kejauhan ketakutan. Chen Nan meluncurkan 8 langkah dimen surgawi, menghindari serangan sihir bahasa naga sesaat, dan dari waktu ke waktu menembak telapak tangan yang mengerikan, menghancurkan bola api yang tidak bisa disembunyikannya. Untuk sementara waktu, tampaknya ledakan guntur yang tak terhitung jumlahnya meraung di padang pasir. Awal, naga suci lainnya meraung, dan akhirnya bergegas turun dan bergabung dengan perang. Kedua naga suci itu dengan marah menyerang secara ajaib. Petir, api, bila angin mengamuk dengan liar, energi magis tak berujung melonjak, membuat cahaya gurun dan kabut meledak ke langit.
Serangan sihir mengerikan memotong lapisan pasir dengan 5 kaki, dan sebuah lubang yang dalam dengan ukuran ratusan kaki muncul di tempat itu. Chenan berdiri di bagian bawah lubang, dan gas hitam yang keras meledak dari seluruh tubuhnya. Jauhkan, ledakan, guntur, dan sihir bahasa naga yang ganas, berhenti selama setengah seperempat jam, meninggalkan kawah besar dengan radius 150 kaki dan kedalaman 8 kaki. Di kejauhan, banyak penonton melihat bahwa kekuatan penghancur sihir instan Long Yu begitu kuat, dan tiba-tiba seruan berseru. Meskipun Chenan telah ditekan oleh magic penyihir naga, dia tidak terluka di bawah pertahanan yang kuat. Dia melompat dan berdiri di tepi lubang raksasa, menatap dingin pada dua ksatria naga suci di udara. Membunuh, membunuh. Ksatria kembar naga suci minum bersama, mengendarai naga suci dan menyerang Chenan. Chenan mulai menjalankan Suan Gong dengan panik. Keduanya memang lawan yang kuat dan tidak bisa dianggap enteng. Talida Cui menggerakkan Saint Dragon untuk mencapai ketinggian rendah terlebih dahulu. Dia memegang pedang lebar dan menebas ke arah Chenan. Semangat bertarungnya yang 10 kaki sama menyilaunya dengan komet yang melewati langit panjang. Pada saat yang sama, naga suci yang dia duduki mengirimkan bilah angin dengan panjang 3 kaki, dan cahaya dingin bersinar dan menakutkan. Chenan tidak langsung membela diri, dia dengan cepat bergegas ke samping. Setelah menghindari 2 serangan kuat, dia naik ke udara dan bergegas ke ketinggian 10 kaki. Kemudian melangkah pada 8 langkah Heavenly Demon, menggunakan waktu stagnasi yang singkat, bergerak seperti cahaya dan bayangan, dan segera bergegas ke belakang naga suci. Dia membawa pedang panjangnya dan menebas ke arah Talida. Pedang 10 kaki itu menyilaukan dengan menyilaukan. Talida sangat terkejut sehingga Chenan bahkan bergegas ke belakang naga suci, tetapi dia adalah Master Orde kelima yang telah melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Memblokir energi pedang sengit Chenan. Pada saat yang sama, Saint Dragon Knight Eni terbunuh oleh seekor naga terbang, dan sebuah pedang menusuk dada Chen Chen. Semangat bertarungnya yang berusia 10 tahun itu seperti substansi nyata, membuat suara dentang. Talida dan Eni secara bersamaan meluncurkan roh pedang yang ganas, yang membuat Chenan agak malu. Dia tidak bisa terus berdiri di atas naga suci Talida, dan meluncurkan 8 langkah iblis surgawi untuk dengan cepat melompat ke naga Eni. Kecepatan pedang kedua ksatria naga suci itu jelas 1 langkah lebih lambat, dan dia tidak bisa menghalanginya. Namun, pada saat ini, serangan magis dari kata naga dari kedua naga suci menunjukkan kekuatan yang besar. Kedua kilatan besar itu membelah Chenan dari 2 arah, membuatnya merasa tidak berdaya. Sihir bahasa naga dapat dilepaskan secara instan tanpa menyanyi kekuatannya luar biasa. 2 petir yang dikirim oleh 2 naga suci mengejar Chenan, membuatnya terhindar dari hal yang tak terhindarkan. Sebagai hasil dari tabrakan ini, arah penerbangannya berubah dengan segera, dan tidak mungkin lagi mendarat di punggung naga suci Eni dan terpaksa jatuh ke tanah. Chenan ada di udara, dan segera merasa tidak enak. Kedua naga suci menjentikkan pada saat yang sama kepadanya. Ekor raksasa dengan panjang beberapa kaki dapat membelah gunung dan menghancurkan batunya. Jika kokoh, ia akan ditarik, bahkan jika Chenan siu kuat, ia mungkin terluka parah. Tidak bisa dihindari, Chenan melambaikan tangan surgawi dengan tangan kiri, dan pedang panjangnya menebas dengan keras. Pada saat yang sama, tubuhnya meledak dengan cahaya hitam yang menyilaukan, dan gas sejati yang bergelombang terlindungi di luar tubuhnya. Boom, 2 suara keras. Kedua naga suci itu membanting dengan keras dan bertabrakan dengan tangan Chenan yang sudah punah dan ki pedang substantif. Tubuh Chenan tertiup oleh kekuatan besar dan memiliki jarak 50 kaki. Baru kemudian jatuh dari udara. Kedua naga suci itu membuat 2 raungan dan dengan cepat berlari ke langit. Ekor mereka tidak terluka ringan, dan mereka terus bergetar. Chenan menyentuh darah yang tumpah dari sudut mulutnya dan berkata pada dirinya sendiri, layak menjadi naga suci, begitu kuat. Menyaksikan lidah-lidah gelap yang dilihat semua orang, seorang manusia dengan darah dan daging, benar-benar menolak 2 ekor naga suci, dan 2 pukulan yang cukup untuk membuka gunung dan kerikil gagal menyebabkannya terlalu banyak kerusakan. Mengerikan. Naga suci, tapi datang lagi. Chenan memegang pedang panjang yang menunjuk kedua ksatria naga suci. Tapi kali ini, darah di matanya berkedip-kedip, dan pembunuhan itu menyebar. Talida mendesak naga suci untuk turun lebih dulu, dan ketika dia sampai di tanah, dia merasa sedikit tidak nyaman. Gas pembunuh Sen Han naik dari bawah, dan dia mencium bau kematian. Naga suci menerkam, dan debu tanah diterbangkan oleh angin kencang. Yang kuat, membentuk angin puyuh yang keras. Setelah roh pedang dan sihir bahasa naga yang sengit, Taring mengambil kendali naga suci untuk naik ke langit. Kali ini, dia masih tidak bisa mengenai Yu Chenan dengan serius. Dia harus meninggalkan dataran rendah dengan cepat. Namun, tepat ketika Senglong bergegas ke langit, Chenan juga mengikuti langit, dan iblis itu bergerak dalam 8 langkah. Tiba-tiba ia bergegas ke perut Senglong, yang membuat gerakannya seperti elektrooptik. Ah, teriak Chenan, memegang pedang di kedua tangan, dan mencoba yang terbaik untuk memasukkan pedang panjang ke dalam perut naga. Armor skala naga suci, yang dikatakan kebal, ditembus olehnya. Awow, Senglong meraung dan menari dengan liar. Chenan menampilkan Suan Gong, pedang panjang di tangannya mengaduk perut naga, dan kemudian dia menariknya dengan paksa, dan jatuh ke tanah. Sepotong hujan darah menyembur, darah berdeguk di sekitar perut naga. Naga suci meraung di udara, terus-menerus jatuh, dan butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Chenan berteriak bahwa sangat disayangkan bahwa serangan terhadap Senglong tidak terlalu serius, tetapi terlalu kuat.
Awau, awau, Long Xiao Zentian, dua naga suci yang dibombardir dengan sihir bahasa naga, dua ksatria naga suci juga mengeluarkan ketakberdayaan mereka yang paling kuat, pertempuran itu seberat ombak, dan seluruh gurun di timur gemetar. Chen Nan merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua pria itu jauh lebih kuat daripada saudara-saudara keluarga Du. Dia dipukul beberapa kali dan meludahkan beberapa suap darah. Pada saat ini, dia telah menderita banyak cedera internal, tetapi dia tidak pernah bisa secara efektif membunuh lawan. Setelah naga suci menariknya dengan ekornya, dia mengilhami kehausan berdarah dingin Chen Nan, dan dia memutuskan untuk mengambil risiko. Dia meletakkan pedang panjang di sarungnya, matanya yang merah darah menatap tajam pada dua naga suci, dan tangannya melambai bersama untuk memusnahkan langit. Sepasang telapak cahaya hitam besar, seolah-olah mereka bisa menutupi langit dan bumi, naik ke langit, dan dengan kuat menggenggam ekor naga suci. Dalam seruan puluhan ribu penonton, Chen Nan bahkan merobohkan naga panjang dengan panjang 8 kaki, sehingga tidak bisa terbang ke langit. Mata Chen Nan memerah dan rambutnya marah. Dia berteriak di langit dan rambutnya yang panjang berdiri terbalik. Sosoknya tidak sebanding dengan naga suci sepanjang 8 kaki, tapi dia benar-benar memutar naga suci secara bergiliran, sekuat naga suci tingkat kelima tidak bisa lolos. Kekuatan naga dari naga suci Orde 5 bukanlah salah satu makhluk terkuat di daratan. Tetapi pada saat ini, naga suci gelap ini berbalik ke timur dan ke barat oleh Chen Nan yang panik, dan tubuh naga besar itu menghantam tanah, membuat seluruh padang pasir bergetar. Chen Nan menjerit di langit, rambutnya tegak, dan telapak cahaya besar hantu itu memegang ekor raksasa naga suci. Cobalah untuk menarik gunung ke udara. Pada saat ini, Chen Nan seperti raja dunia. Semua penonton membuka mulut karena terkejut, gambar yang menakjubkan ini benar-benar membodohi mereka, mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Eni di atas langit membelah matanya. Ksatria-ksatria kegelapan gereja kegelapan adalah saudara kembar. Ketika dia melihat saudara kembarnya mengikutinya ke timur dan dihancurkan ke barat, dia bergegas turun dengan Saint Dragon. Keadaan Chen Nan saat ini dapat digambarkan dalam 3 kata, gila sampai mati. Darah yang berperang mendidih, dan dia sekarang marah. Melihat Eni bergegas ke arahnya dengan naga suci, dia memobilisasi naga suci hitam besar di tangannya dan menabrak naga suci yang bergegas di atas kepala. Ledakan. Awau. Petik 2. Awau. Dengan dampak keras dari suara keras itu, kedua naga suci itu mengirim auman sedih naga suci urutan kelima di udara dihantam oleh tanah dan terus berjatuhan. Menjadi gila. Chen Nan, dengan rambutnya yang gila, melepaskan tangan, melambaikan kekuatan langit, dan dengan telapak tangan yang besar, dengan kuat memegang ekor naga suci yang jatuh ke tanah. Dia meraung di langit, lengannya gemetar, dan dia menggerakkan kedua naga suci bersama, lalu membanting mereka bersama. Ledakan. Raungan naga suci terdengar di seluruh dunia. Chen Nan dengan panik memindahkan kedua naga suci gelap, menyebabkan mereka terus bertabrakan. Talida, yang diikat ke belakang naga suci, sudah menderita luka dalam yang serius dan pingsan ketika Chen Nan memindahkan naga suci ke tanah. Di masa lalu, Eni berjuang mati-matian, berusaha melepaskan belenggu. Dengan tabrakan babak baru, Talida tertangkap di antara dua naga suci dan langsung berubah menjadi saus daging. Setelah Eni memotong 5 tulang rusuk, ia melepaskan diri dari itu. Chen Nan seperti raja dunia, menggerakkan dua naga suci yang setengah mati, menggunakan mereka sebagai palu raksasa, memukul Eni yang ingin melarikan diri dari sini. Setiap kali naga suci menghantam tanah, itu seperti gempa bumi, seluruh padang pasir bergetar. Adegan mengejutkan ini membuat semua penonton menyaksikan darah mendidih, dan pria muda gila di depannya itu seperti bukan manusia. Bagaimana mungkin darah dan daging manusia begitu kejam? Chen Nan seperti raja dunia, mengenakan mantel berdarah dan berdiri terbalik dengan rambut panjang. Dia menggerakkan dua makhluk paling kuat di daratan, naga suci Ordo kelima, dan memburu ksatria naga suci Eni. Ksatria naga suci dari gereja kegelapan sekarang cukup menyedihkan. Naga sucinya dibunuh oleh seorang pria, dan sekarang dia diserang sebagai senjata kelebihan berat badan. Andene tidak hanya mematahkan 5 tulang rusuk, tetapi juga menghantam kakinya dengan keras, sekarang dia ingin berlari sangat keras. Boom, boom. Naga suci hitam setinggi 8 kaki menabrak pasir, dan seolah-olah bumi bergetar. Andrea gemetar ketakutan, dan pemuda di depannya seperti monster, dia benar-benar bisa menggunakan monster seperti itu sebagai senjata. Para santo kembar dan ksatria naga Diablo Curug terkenal di daratan, dan mereka adalah tokoh tingkat master yang terkenal di lingkaran praktik barat. Anak Chen Nan, gereja yang gelap hanya membiarkanmu pergi. Andrea meraung. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sekarang. Kata-kata Chen Nan menjawab dengan dingin, dan raksasa setinggi 8 kaki itu maju lagi. Namun, pada saat ini, ketiga sosok itu dengan cepat mendekati di sini, prajurit di tanah berlari seperti embusan angin, dan dua penyihir di udara terbang secepat kilat. Sepintas, itu adalah master tingkat master di ranah tingkat kelima. Ketiganya ditutupi dengan kerudung, dan mereka bergegas maju dalam sekejap mata. Siapa yang akan datang? Chen Nan berteriak keras. Orang-orang yang mengambil nyawamu, seorang penyihir di udara merespons dengan rendah. Penyihir lain berkata dengan dingin, maaf, hari ini kami akan mengambil kepalamu. Kata-kata prajurit di tanah juga sangat dingin, mengatakan, bahkan jika Anda pergi ke istana Huangquan, Anda akan bangga dengan diri Anda sendiri. 3 Tuan Tier 5 kami datang ke sini khusus untuk Anda, dan Anda akan mati.
Di kejauhan, ada puluhan ribu orang yang sulit ditonton. Rumor asli benar. Hari ini, ada banyak kekuatan yang ingin mengambil kehidupan Chen Nan. Dalam 2 jam, 7 master urutan kelima telah muncul. Chen Nan serius hari ini. Ini akan menjadi masalah besar. Namun, terlepas dari apakah Chen Nan dapat bertahan hidup hari ini, namanya ditakdirkan untuk dimasukkan dalam sejarah kultivasi. Ia memenuhi syarat untuk dikenal oleh generasi mendatang sebagai selebriti. Sungguh luar biasa untuk bertarung melawan 7 tuan yang tiada taranya di dunia latihan dalam 1 hari. Sepanjang sejarah milenium dunia kultivasi, tidak ada yang bisa bertarung melawan 7 tuan yang tak ada taranya dalam 1 hari, yang pasti akan menjadi rekor untuk waktu yang lama. Jika ada yang bisa memecahkan rekor ini, saya khawatir bahwa Chen Nan sendiri, jika dia dapat mengatasi 3 tuan di depannya, mungkin seseorang akan keluar untuk melawannya, dan kekuatan beberapa pihak tampaknya telah memutuskan untuk membunuhnya hari ini. Karena penampilannya sangat menakjubkan, pada usia ini, ia memiliki latihan yang hampir tak terkalahkan, yang jarang terjadi dalam seluruh sejarah latihan. Dapat diperkirakan bahwa jika 20 tahun lagi berlalu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan dapat menaklukkannya. Ingin membunuhku, kamu belum memiliki kekuatan itu. Kata-kata Chen Nan dingin dan berkata, tuan yang tiada taranya hari ini benar-benar tidak berharga. Apakah semua master tingkat kelima di dunia ini ada di sini? Semua tuan yang tidak ada taranya yang ingin membunuhku keluarlah. Hari ini, dengan bangkitnya pembunuhan Chen Mou, semua orang yang ingin membunuhku bergegas bersama, membiarkanku bertarung dengan bahagia. Petik 2. Kata-kata dingin itu terus menggema di seluruh gurun, membuat semua orang mendengar dengan jelas. Bagaimanapun, kesombongan semacam ini sudah cukup untuk mengagumi para pahlawan dunia. Seorang pemuda kuat yang bangkit dengan cepat, seorang master dari beberapa master di dunia saja, ketika pertempuran hidup dan mati semakin dekat, suatu kebanggaan, itu benar-benar menginfeksi sejumlah besar orang muda yang bersemangat di tempat kejadian. Membunuh, membunuh, membunuh. Ribuan orang mulai berteriak di tempat kejadian. Sebelum bertarung dengan kalian bertiga, biarkan aku memecahkan ksatria naga suci ini. Chen Nan menari liar dan melihat ke langit. Dia mendorong 2 naga suci gelap dengan keras dan bertabrakan dengan keras. Dengan 2 raungan teriakan, tulang belulang kedua naga suci itu hancur dan mati di tempat. Andene, yang terluka parah, membelah matanya, tetapi sebelum dia mengungkapkan kesedihannya, awan gelap jatuh di kepalanya. Chen Nan memindahkan tubuh naga suci kegelapan dan menghancurkan Eni menjadi saus daging, dan ksatria kembar gereja gelap benar-benar hancur. Tidak hanya penampilan dari pertarungan dan semua orang, tetapi juga 3 tuan bertopeng tanpa topeng di lapangan, semuanya tampak ketakutan, ini benar-benar iblis. Kamu pikir aku adalah ujung panah yang kuat? Yah, aku akan membuktikan kepadamu bahwa tidak ada dari kalian bertiga yang hidup di sini hidup-hidup. Chen Nanhun berlumuran darah, tetapi itu adalah darah musuh, dan dia kedinginan saat ini. Tertawa, itu terlihat sangat kejam. Ketiga tuan yang tiada taranya itu tidak bisa membantu tetapi keluar dari udara dingin dari lubuk hati mereka. Mereka merasakan sedikit dingin di punggung mereka. Aku ingin kamu mengerti bahwa orang yang ingin membunuhku hanya bisa mati. Teriak Chen Nan, rambutnya terbalik, dan matanya merah. Menjadi gila. Setelah memenggal 4 tuan tak tertandingi berturut-turut, faktor berperang di tulangnya sepenuhnya diaktifkan, dan darahnya sudah mendidih. Mangga hitam mencolok keluar dari tubuh Chen Nan. Dia bersinar seperti lingkaran matahari hitam di padang pasir. Di belakangnya, sosok hitam berdiri megah. 6 atau 7 senjata hitam yang tidak terlihat sangat jelas di sekitarnya. Dengan bayang-bayang gelap berputar-putar, nafas kematian yang tebal melonjak, bergelombang melintasi padang pasir. Dentang, sebuah tremolo logam terdengar di seluruh dunia. Dan tangan kanan bayangan hitam di belakang Chen Nan melayang pisau sihir maut terkemuka, mengungkapkan pembunuhan tanpa akhir. Semua orang tercengang, dan orang-orang tidak mengerti mengapa bayangan hitam dan senjata hitam muncul di belakang dan di sekitarnya. Namun, ketika semua orang terganggu, tangan kanan Chen Nan kosong, tetapi dia dengan cepat membuat gerakan ke langit. Pisau sihir maut di belakangnya berubah menjadi kilat hitam, dan tiba-tiba naik ke langit. Sebelum semua orang tahu apa yang sedang terjadi, jeritan-jeritan datang dari ketinggian yang tinggi. Pisau sihir maut menembus dada seorang penyihir. Penyihir tingkat 5 jatuh dan dipaku ke tanah dengan pisau sihir, pindah. Semua penonton kaget, ini mengerikan. Hanya dalam 1 langkah, penyihir urutan kelima telah ditebang. Beberapa orang dengan penglihatan yang bagus telah melihat apa yang terjadi sekarang. Pisau sihir itu terlalu cepat ketika terbang tinggi, tetapi reaksi penyihir tingkat 5 masih cepat. Dengan latihan yang kuat, dia tidak membaca mantra, sihir instan, dan meletakkan 3 lapis perisai cahaya kristal. Namun, pedang panjang yang menerobos langit, seperti pedang pencuri jiwa dari neraka, tidak bisa dihancurkan, bahkan membelah 3 lapisan perisai cahaya kristal dalam sekejap, dan menembus ke dada penyihir secara instan, menebasnya. Chen Nan yang ternoda darah berada di belakang bayangan hitam, dikelilingi oleh beberapa senjata hitam yang kabur dan misterius, dia berjalan ke penyihir tingkat 5 yang jatuh ke tanah seperti syuro berdarah. Dalam keheningan semua orang yang terpana, pedang kematian menghilang dari dada mage keluar dari udara tipis, dan tangan kanan bayangan hitam di belakang Chen Nan secara bertahap terkondensasi menjadi pisau ajaib. Chen Nan meraih tangan naga dan melambaikan penyihir urutan kelima di tanah di depannya. Pada saat ini, penyihir sudah kehabisan napas. Dia mengangkat kerudungnya dan melirik.
Dia menyadari bahwa dia tidak tahu. Lalu dia melempar mage ke udara dan meninju dia. Kepala mage segera meledak. Otak putih plasma dan darah merah terciprat kemana-mana. Lalu dia melambaikannya lagi. Di satu telapak tangan, tubuh penyihir itu terkoyak, dan mayat-mayat itu terbang keluar. Gambaran yang begitu dingin dan kejam membuat semua orang merasa sangat dingin. Chen Nan bergegas menuju magi di langit dan prajurit seni bela diri tingkat 5 di kejauhan, berteriak, jika Anda ingin membunuh seseorang, Anda harus siap untuk dibunuh. Bahkan penonton biasa sekarang tahu bahwa Chen Nan menyembunyikan kekuatannya dalam pertempuran sebelumnya sekarang, dalam menghadapi ancaman kematian tiga tuan yang tak ada bandingannya, dia benar-benar menggunakan kekuatan puncaknya. Ini benar-benar seorang pemuda yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Chen Nan telah memenggal 5 master tak tertandingi. Beberapa master di dunia latihan jatuh hari ini, melanggar potensi keseimbangan kekuatan tertentu. Di masa depan, akan ada keributan. Prajurit Orde 5 di tanah dan penyihir Orde 5 di udara memiliki sedikit rasa takut di hati mereka. Mereka salah menghitung kekuatan lawan mereka. Orang-orang muda di depan mereka begitu mengerikan. Gunung-gunung berat menghalangi hati mereka. Prajurit di tanah itu melirik mage kelima di udara dan berteriak. Membunuh, membunuh. Sekarang ini adalah situasi tanpa akhir, baik membunuh Chen Nan, atau keduanya meninggalkan kehidupan mereka. Penyihir tingkat kelima hampir tidak perlu membaca mantra, mereka bisa instan sihir yang kuat, dan suatu saat, nyala api dinyalakan di atas langit, mengubah seluruh langit cerah, dan kemudian api melonjak menuju Chen Nan sehingga dia tidak bisa menghindarinya. Pada saat yang sama, serangkaian kilat bercampur dalam nyala api yang ganas, terus menyerang Chen Nan. Chen Nan menjalankan Suan Gong dengan semua kekuatannya, menghalangi energi magis yang luar biasa dengan kekuatan yang tak tertandingi, sambil menginjak 8 langkah Demon Surgawi, ia dengan cepat bergerak keluar amplop api. Pada saat dia merasa sedikit sibuk, gambar senjata yang berputar di sekitarnya tiba-tiba menjadi jelas, dan perisai yang terlihat samar-samar dapat terlihat samar-samar, yang menghalangi dan menyerap sebagian besar api dan kilat. Jantung Chen Nan bergerak, dan tangan kirinya melambai dengan lembut, mencoba mengendalikan perisai untuk menahan serangan sihir yang mengerikan. Perisai itu mudah dikendalikan seperti pedang kematian, bergerak dengan pikiran dan gerakannya. Perisai kuno terbang ke lengan kiri Chen Nan, tetapi tidak menyentuhnya, dan dipisahkan oleh selusin sentimeter. Chen Nan mengangkat lengannya dan mengarahkan perisai hitam ke langit untuk menahan api dan kilat. Efek yang tak terduga dan mengejutkan terjadi. Perisai hitam dengan gambar agak kabur ternyata seperti ikan paus yang menelan sapi. Ia menyerap semua api dan kilat dari serangan itu, membuat perisai keseluruhan sedikit lebih jelas. Ini, Chen Nan sedikit terkejut, dan kemudian gembira. Meskipun dia tidak takut penyihir tingkat 5 bahkan tanpa perisai misterius ini, dia sekarang jelas menghemat banyak kekuatan, dan dia tidak perlu menghabiskan kekuatan tanpa akhir untuk bersaing dengannya. Dia berteriak, sekarang giliranku, mari kita mati. Pisau ajaib maut di belakangnya meledak tanpa suara ke udara, napas kematian. Penyihir Orde kelima terkejut. Baru saja dia menyaksikan nasib penyihir lain dengan matanya sendiri. Saat menggunakan teknik udara angin untuk dengan cepat bergerak di udara, dia melemparkan kain ajaib dengan 5 perisai kristal, 3 perisai es, dan lainnya perisai cahaya suci. Namun, pedang panjang itu diam, menembus perisai sihir satu persatu, sampai perisai cahaya ke-9 itu ditembus, gambar pedang sihir menjadi sangat redup sampai menghilang. Penyihir tingkat 5 terkejut oleh keringat dingin, dan dia sangat ketakutan sehingga beberapa jiwa keluar dari tubuhnya. Baru saja dia berpikir bahwa dia harus mati seperti teman-temannya. Setelah sensasi, dia memutuskan bahwa setidaknya 10 perisai ajaib harus diletakkan sebelum dia bisa menyerang lawan. Prajurit Orde kelima di tanah, saat energi magis keras di udara menghilang, tubuh bergegas menuju Chen Nan seperti hantu, hampir sampai ekstrim. Kekuatan telapak tangan yang tebal melonjak seperti badai, dan kecemerlangannya yang mempesona hancur seperti matahari yang menyala-nyala, meninggalkan medan perang yang kosong. Chen Nan mengacungkan telapak tangannya untuk bertarung, gas hitam mengalir keluar dengan keras, dan dengan kekuatan telapak tangan putih itu terguncang, ledakan, membuat suara keras, seperti langit bergetar, padang pasir itu bergetar hebat. Badai energi mengerikan menyerupai gelombang besar yang menggulung di lautan, berteriak ke segala arah, dan ombaknya bergolak, dan angin berhembus, mengamuk ke segala arah. Ternyata itu kamu. Chen Nan sedikit terkejut. Dengan catatan pertempuran ini, dia merasakan napas yang akrab. Terakhir kali dia berjuang untuk peninggalan Tuhan di kuil cahaya, dia pernah bertarung melawan pria bertopeng ini, yang merupakan orang kuat kelima dari gereja cahaya. Terakhir kali gereja Guangming menderita kerugian terakhir kali, dan akhirnya harus berterima kasih kepada Chen Nan di permukaan. Kali ini mereka juga menyerangnya, dan Chen Nan tidak merasa terkejut. Tapi dia salah menebak. Tindakan ini adalah perintah yang diberikan oleh Kardinal Gereja Merah di Gereja Cerah, dan tidak mewakili kehendak keseluruhan Gereja Cerah. Chen Nan tidak menyalahkan 2 orang kuat di depannya, dia tidak ingin mengekspos mereka, lagi pula, latar belakang mereka terlalu kuat. Jika mereka diekspos, dia tidak pandai membunuh di depan begitu banyak penonton, itu sama saja dengan menyatakan perang langsung ke Gereja Cerah. Dia belum melampaui kekuatan seluruh Gereja Cerah, dan karena dia bertopeng untuk mengirimnya untuk membunuhnya, dia juga senang menjadi bingung, membuat kesalahan dan membunuh mereka. Faktor suka berperang di tulang-tulang Chen Nan telah sepenuhnya diaktifkan. Dia tidak ingin melepaskan lelaki kuat urutan kelima yang berani menembaknya. Karena pihak lain ingin menyingkirkannya,
maka dia tidak akan pernah berhati lembut dan dia tidak akan meninggalkan yang kuat. Duka, bunuh-bunuh. Yang kuat jatuh terus-menerus dan master-master meninggal satu demi satu. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari bintang jatuh.